Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang kecerdasan. Pengertian kecerdasan berasal dari kata cerdas, yang berarti cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Menurut ahli, yang pertama, kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes intelligence. Yang kedua, sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruksi bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya, yaitu menurut Dusek. Yang kedua, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Definisi kecerdasan menurut Howard Gardner. 1. Kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Yang kedua, kecakapan untuk mengembangkan masalah baru untuk dipecahkan. Yang ketiga, kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupannya. Yang ketiga, intelijensi adalah kesanggupan jiwa untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan baru dengan sadar, dengan berpikir cepat dan tepat, menurut William Stern. Jenis-jenis kecerdasan terbagi menjadi 9. Yang pertama, linguistic intelligence, yakni kecerdasan linguistik. Yang kedua, logical mathematical intelligence, kecerdasan matematika dan logika. Yang ketiga, spatial intelligence, kecerdasan spasial. Yang keempat, body kinesthetic intelligence, kecerdasan kinestetik tubuh. Yang kelima, interpersonal intelligence, kecerdasan interpersonal. Yang keenam, interpersonal intelligence, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, intrapersonal intelligence, kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan, natural intelligence, kecerdasan natural. Yang kesembilan, existential intelligence, kecerdasan eksistensi. Tipe-tipe kecerdasan terbagi menjadi beberapa, yaitu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual juga lazim disebut sebagai intelligence, yang merupakan kemampuan kognitif yang dimiliki seorang untuk menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik. Menurut Bennett dan Simon dalam intelijensia sebagai suatu kemampuan yang terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilakukan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Intelijensi lebih difokuskan pada kemampuan dalam berpikir. Yang kedua, kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang berkenaan yang di dalam hati dan kepedulian antar manusia, makhluk lain, dan alam sekitar, memotivasi diri sendiri. Indikator kecerdasan emosi terbagi menjadi 5 kemampuan utama, yaitu mengenali emosi diri, kesadaran diri mengenali perasaan sesuatu, sewaktu perasaan itu terjadi, merupakan dasar kecerdasan emosional. Yang kedua, mengelola emosi sendiri, yaitu merupakan kemampuan menangani emosinya sendiri, mengekspresikan serta mengandalkan emosi, memiliki kepekaan terhadap kata hati untuk digunakan dalam hubungan dan tindakan sehari-hari. Yang ketiga, memotivasi diri adalah kemampuan menggunakan hasrat untuk setiap saat membangkitkan semangat dan tenaga untuk mencapai keadaan yang lebih baik, serta mampu mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif, mampu bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Yang keempat, empati. Empati merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif orang lain, dan menimbulkan hubungan saling percaya, serta mampu
menyelaraskan diri dengan berbagai tipe individu. Yang kelima, membina hubungan, merupakan kemampuan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan menciptakan serta mempertahankan hubungan dengan orang lain. Bisa mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, dan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual didefinisikan sebagai perasaan intuisi dalam terhadap keterhubungan dengan dunia luas di dalam hidup kita. Kecerdasan spiritual muncul karena adanya perdebatan tentang IQ dan EQ. Oleh karena itu, istilah tersebut muncul sebab IQ dan EQ dipandang hanya menyumbangkan sebagai dari penentu kesuksesan seseorang dalam hidup. Indikator kecerdasan spiritual mengemukakan bahwa tanda-tanda dari kecerdasan spiritual yang bagus adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bersikap fleksibel, yakni adaptif secara spontan dan aktif. Yang kedua, tingkat kesadaran diri yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Yang keempat, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Yang kelima, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal, yakni rendah hati. Yang keenam, kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa, untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar. Cara melatih kecerdasan. Bagaimana sih? Yaitu 1. Latih kemampuan mengamati. Perhatikan lingkungan sekitar. Rekam dalam pikiran apa yang Anda lihat, mulai dari yang paling sederhana dan diteruskan sebagai observasi yang lebih rumit. Yang kedua, asah indera. Bisa dilatih dengan membedakan ras makanan yang disukai dan yang tidak, menyadari bau dan aroma di sekitar atau bunyi-bunyian yang ada di jalanan, atau mungkin rasa panas atau dingin udara di sekitar Anda. Yang ketiga, menghafal. Hafalkan nama-nama teman-teman dan pasangkan nomor teleponnya. Ada berapa yang bisa diingat? Latih supaya bisa mengingat lebih banyak. Yang keempat, pelajari sesuatu yang baru, yakni banyak membaca dan berkenalan dengan hal-hal yang mungkin bukan bidang Anda. Bisa bahasa asing, pengetahuan tentang komputer, dan lain-lain. Yang kelima, pelajari dan hafalkan tanggal-tanggal penting. Pelajari dan hafalkan tanggal-tanggal penting menyangkut anggota keluarga, teman, atau perayaan tertentu. Hafalkan sesuatu yang Anda sukai. Hafalkan sesuatu yang Anda sukai, bisa jadi itu puisi, lagu, kalimat dari sebuah buku, atau kata-kata seseorang. Yang terakhir, menghafal urutan berderet panjang. Latihan menghafal urutan angka berderet panjang, misalnya 3, 2, 1, 4, dan seterusnya. Dan kesimpulannya, kecerdasan merupakan alat untuk belajar, menyelesaikan masalah, dan menciptakan semua hal yang bisa digunakan manusia. Kecerdasan adalah sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan. Walaupun IQ adalah tolak ukur dari pintaran seorang, IQ bukan merupakan satu-satunya indikator kesuksesan seorang. IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seorang secara keseluruhan. Untuk itu, seorang yang ber-IQ tinggi belum tentu mutlak akan berhasil memecahkan permasalahan-permasalahan di dalam dunia kerja yang kompleks. Akan tapi perlu adanya sisi cerdas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.